Ya, listrik. Mulai Kak. Yang hasil rupiah. Mulai Kak. Geser. Nah. Hai. Harus stiker. Jadi di sini. Nanti mainkan saja. Kenapa nih Kang? Terus. Boy, di sini kan Boy? Kursi di sini. Di sini satu kursi. Ini nih Boy, menghadap sini Kak. Menghadap Bang. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di ngobrol opini publik ala perspektif riset dan opini publik. Pada kesempatan sore hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu Kopalis BUMN dan untuk kesejahteraan rakyat. Studi kasusnya di PT PN 14 Pabrik Gula Arasoe. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, hari ini kita menghadirkan beberapa narasumber, ada dari perspektif hukum, akademisi, politisi, kemudian dari perspektif sosial keagamaan. Sesungguhnya tema ini adalah refleksi dan terhadap polemik yang terjadi di perkebunan Pabrik Gula Arasoe beberapa hari yang lalu, di mana di sana terjadi satu kejadian yang memang penting untuk kemudian kita diskusikan. Bersama saya akan memandu jalannya di diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Nanti saya akan meminta perspektif dari masing-masing hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk lebih jelasnya, pemantik utama pada diskusi kita pada sore hari ini ada sahabat Andi Tansi yang awalnya yang mengangkat polemik ini di media sosial, sehingga ini menjadi opini publik yang kami rasa sangat penting untuk kemudian kita diskusikan terkait persoalan bagaimana perannya BUMN terhadap kesejahteraan masyarakat atau kemajuan kontribusinya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat Andi Tansi selaku pemantik utama menceritakan kronologis satu polemik yang muncul di tengah masyarakat. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada sore hari ini kita sama-sama hadir di Gedung Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, dan saya kira kita akan ngobrol santai, namun saya kira cukup menarik karena terkait tentang beberapa pekan yang lalu terhadap salah satu petani jagung yang ada di wilayah PTPN 14 atau PGP Arasoe, yang saya kira hampir publik tahu terkait ini. Pertama-tama yang saya hormati para akademisi
agamawan, arti sosial, agama, politisi, serta adik-adik mahasiswa, dan tentunya para pakar hukum yang ada pada sore hari ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan supaya diketahui oleh publik secara keseluruhan, karena yang namanya pabrik gula Arasoe ini adalah salah satu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara, tentunya kita tahu secara bersama bahwa negara menciptakan yang namanya BUMN, badan usaha milik negara, adalah untuk mencari penghasilan untuk disetor ke negara, salah satu usaha negara untuk kembali mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu konsep utama dulu yang perlu kita pahami, supaya di sini banyak misalnya yang beranggapan bahwa PTPM 14 PGB Arasoe ini adalah, dan sampai kita menganggap bahwa ini adalah perusahaan pribadi. Bukan, tetapi ini adalah badan usaha milik negara yang bekerja untuk menghasilkan uang untuk negara, kemudian negara berfungsi untuk mensejahterakan rakyatnya atau masyarakat. Itu yang pertama, konsep yang pertama harus kita pahami secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam hal ini, kehadiran badan usaha milik negara di daerah. Ya, anggaplah salah satu di Kabupaten Bone ini kita alhamdulillah memiliki badan usaha milik negara. Ini adalah salah satunya adalah pabrik gula Arasoe, dan saya kira ada juga pabrik gula Caming yang harus kita pahami secara bersama-sama, supaya kita tidak salah perspektif bahwa kehadiran pabrik gula Arasoe adalah milik pribadi, bukan, tetapi berkepentingan juga untuk diakses oleh seluruh masyarakat. Saya kira tentunya punya feedback kepada pemerintah daerah dan tentunya kepada masyarakat. Nah, ketiga adalah yang perlu kita pahami juga, yang mungkin saya pahami, bahwa yang namanya pejabat publik atau perusahaan atau apapun namanya, saya kira saat sekarang ini penting yang namanya transparansi publik. Saya kira ada undang-undangnya bahwa penyelenggara negara tentunya harus melakukan transparansi publik terhadap segala aktivitas yang dilakukan. Termasuk salah satunya adalah jika salah satu perusahaan negara itu untuk merekrut karyawan misalnya, mestinya dibuka terang-terang dan dipublikasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa berpartisipasi di dalamnya. Supaya masyarakat bisa berpartisipasi di dalamnya. Kemudian termasuk dalam hal ini misalnya ketika kita ketahui misalnya beberapa tahun terakhir ini ketika pabrik gula Arasoe tidak giling atau jalan, kemudian ada beberapa lahannya yang saat sekarang ini lagi tidur atau tidak digarap oleh pabrik gula Arasoe, maka mestinya juga pihak manajemen pabrik gula Arasoe harus membuka dong secara transparansi kepada masyarakat bahwa ini bisa digarap dengan cara seperti ini, ya, supaya masyarakat bisa tahu secara keseluruhan. Saya kira ini dulu sebelum saya masuk ke kasus yang terjadi, bahwa transparansi ini penting untuk kita ketahui secara bersama-sama. Nah, dari hal itu semua, setelah kita tahu kerangka besarnya bahwa ternyata kehadiran BUMN mesti tanda kutip melakukan hal yang kita pahami secara bersama-sama oleh publik seperti itu, maka ketika
kronologi yang saya kira kita mungkin yang bagi yang tidak tahu, ya mungkin saya pada sore hari ini mewakili daripada pihak korban, karena kita tahu secara bersama atau saya perlu sampaikan bahwa pihak korban ini kebetulan adalah orang tua, salah satunya adalah orang tua santri saya. Pada saat ini kebetulan kami merintis pondok pesantren di wilayah pabrik gula Arasoe. Ya, depan kiri kanannya adalah wilayah lahan Arasoe, yang kita tahu bahwa perkebunan Arasoe ini memiliki lahan 8.000 lebih hektar yang ada yang digarap saat sekarang ini. Nah, setelah mendapatkan laporan dari orang tua santri saya, salah satu petani yang digusur lahannya atau digusur tanaman jagungnya yang hampir saja sudah mau berbuah, sisa menghitung beberapa minggu lagi akan panen, langsung digusur begitu saja tanpa diberitahukan kepada petani yang bersangkutan. Ya, seandainya misalnya petani yang bersangkutan digusur tanaman jagungnya yang sudah mau berbuah, kan mungkin bisa saja tanaman jagung ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman ternak atau tanaman sapi misalnya, kuda atau apa. Ya, seandainya ini dikonfirmasi sebelumnya. Nah, ternyata tidak. Ya, hari itu juga ketika mau digusur langsung digusur tanpa diberitahukan kepada petani yang bersangkutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari pengakuan sang petani, mereka juga melakukan menggarap lahan pihak PTPN PGB Arasoe ini adalah punya respon atau punya kesepakatan tertentu oleh oknum PGB Arasoe. Artinya apa? Karena beberapa saat sekarang ini misalnya lagi melakukan negosiasi, pihak PGB Arasoe datang untuk melakukan negosiasi kepada petani ini, ingin ganti rugi, tetapi misalnya harus ada bukti bahwa kapan diberikan, mana buktinya diberikan lahan itu untuk digarap. Nah, jika ini yang akan dilakukan, ya, maka muncul juga pertanyaan kepada kita, bagaimana sebenarnya mekanisme yang sudah dikeluarkan oleh PGB Arasoe untuk menggarap lahan PGB Arasoe ini, lahan atau tanah PGB Arasoe ini, yang kita tahu sendiri secara seksama bahwa misalnya ada sekitar kurang lebih 50 hektar saat sekarang ini digarap, ditanami pisang pendis. Bagaimana mekanismenya itu? Apa SK-nya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hampir puluhan masyarakat di situ telah melakukan tanaman jagung, ya, yang sudah bertahun-tahun. Nah, apa mekanisme seperti apa sebenarnya yang sudah dikeluarkan? Apakah mereka semua punya SK atau pemberian sementara atau apa dari pihak PGPN Arasoe? Nah, ini kan tidak ada semua. Kemudian kenapa hanya lahan itu yang digusur? Ya, kenapa tidak digusur secara keseluruhan? Padahal tanaman jagung maupun tanaman pisang pendis maupun kita lihat juga, saya sudah turun langsung ke lapangan, ada juga tanaman sawit, ya, di PGB Arasoe itu perkebunan. Nah, sementara kita tahu bahwa HGU Arasoe adalah HGU-nya tanam tebu. Ya, secara kalau mungkin nanti Profesor Hukum bisa memberikan sementara HGU PTPN 14 Arasoe ini dalam hal ini pabrik gula Arasoe adalah isinya adalah tanam tebu. Nah, kalau misalnya ada tanam jagung, ada tanam pisang, ada yang tanam kelapa sawit, nah ini
mekanismenya yang sudah dikeluarkan oleh PT PN 14 atau pihak pabrik gula Arasoe seperti apa. Nah, alibi-alibi ini yang dikeluarkan saya kira tidak ada alasan bagi pabrik gula Arasoe dalam hal ini oknum untuk melakukan penggusuran kepada masyarakat petani kecil yang hanya sekedar numpang menanam jagung yang saya kira tidak ada keinginannya untuk menguasai. Tidak ada, karena kita tahu, atau misalnya mengatakan tidak ada yang merikang untuk tanam jagung itu, saya kira tidak mungkin masyarakat petani kecil yang tidak tahu apa-apa mau memberanikan diri menanam jagung di tempat itu tanpa ada yang menyuruhnya, oknum dalam perusahaan untuk menyuruhnya. Nah, apalagi ini di pinggir jalan, bukan di tempat yang terpencil. Apalagi ini tanaman agak lama, karena butuh bulanan. Tidak mungkin berani seorang petani kecil. Petani kecil ini hanya sekedar ingin makan, hanya sekedar ingin membiayai anaknya sekolah, ya, untuk menumpang kepada tanah negara yang sudah lama tidak digarap oleh negara. Nah, saya kira kita tahu sendiri, ada instruksi presiden juga, saya kira ditahu semua bahwa segala lahan yang tidur saat sekarang ini dalam tanda kutip tidak digarap oleh BUMN itu bisa untuk digarap oleh masyarakat. Nah, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan ini saya kira penting untuk didiskusikan, dan saya kira beberapa pandangan-pandangan, dan tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui secara bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, para akademisi, para hukum dan aktivis mahasiswa, ada juga politisi, dan saya kira dari beberapa orang, dan terutama terima kasih pada perspektif riset dan opini publik yang sudah melakukan kajian beberapa hari ini turun lapangan, kemudian bahkan sudah sampai ke pihak DPRD. Mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya. Pertama, saya kira keinginan kita secara bersama pertama adalah negara tidak boleh sewenang-wenang kepada rakyatnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kira mudah-mudahan dengan keterlibatan kita semua agar negara dalam hal ini PT PN 14 Sulawesi Selatan, PGB Arasoe, yang kita ketahui beberapa tahun ini tidak berproduksi. Mudah-mudahan dengan melakukan kajian ini secara bersama-sama, kontrol masyarakat penting supaya perusahaan ini kembali sehat, manajemennya bagus, sehingga masyarakat khususnya pemuda-pemuda Kabupaten Bone, masyarakat Bone bisa mengakses secara bersama-sama, entah itu mereka bisa mengakses tenaga kerja yang selama ini misalnya saya kira banyak sekali menyerap tenaga kerja, bisa transparansi dalam ini, walaupun tidak maka minimal para masyarakat bisa melihat atau terbuka atau mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme jika masyarakat ingin mengelola lahan yang ada di PGB Arasoe ini, supaya tidak lagi terjadi hal yang demikian. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Ini saya gabungkan secara keseluruhan, termasuk salah satu tadi laporan daripada petani ini yang digusur tanaman jagungnya, karena ini saya kira penting untuk kita ketahui secara bersama-sama. Kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi sedikit ya kronologis polemik yang muncul di perkebunan PT PN 14 di pabrik gula Arasoe, salah satu BUMN yang kemudian dimiliki yang berada di Kabupaten Bone.
Nah, ini menjadi polemik memang karena kan PTPN 14 dalam hal ini perkebunan pabrik gula Alaswe ini HGU-nya itu adalah tebu. Nah, sementara kami melakukan riset dan di lapangan itu sudah hampir 2 tahun ini tidak ada proses giling di sana di pabrik gula Alaswe. Karena persoalan dasarnya itu ada di perkebunannya, bahan mentahnya yang kemudian tidak mampu. Sebenarnya kan sebelum kita ke tadi kasus yang disampaikan tadi polemik itu, kita mau mendengarkan dulu perspektif dari pengamat sosial keagamaan. Di sini ada Guruta Dr. Rahmatul Nair, kemudian ada Pak Habib, kemudian ada Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kita mendengarkan dulu dari Guru Dr. Rahmatul Nair, kira-kira kehadiran BUMN di satu daerah, bagaimana mestinya dia bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat dan kontribusinya ke daerah harusnya seperti apa, sehingga tidak terjadi polemik yang tadi sudah dijelaskan oleh pemantik. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Habib. Jadi lo tahu aja dulu mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan dalam acara ngopi ala Prof. Ya. Quo-Vadis BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Nah. Ini kan suatu pertanyaan Quo-Vadis ini. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, hendak kemana engkau Tuhan? Itulah arti Quo-Vadis, mau kemana. Jadi sebetulnya BUMN ini mau kemana atau mau dikemanakan? Nah, tentunya sudah diberikan stres di sini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi arah atau tujuan BUMN itu memang harus berorientasi untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. BUMN harus terbebas dari segala bentuk usaha-usaha yang justru berdampak dan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Karena sejatinya BUMN dihadirkan itu untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya atau masyarakat di daerah-daerah tertentu. Jadi arah BUMN ini memang harus diarahkan kepada kesejahteraan atau menciptakan kesejahteraan rakyat. Kalau toh kemudian kita menemukan suatu peristiwa-peristiwa atau kasus di mana BUMN itu untuk kepentingan orang-orang tertentu dan tidak berorientasi atau tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Ya. Tentu di sini
perlu pembahasan yang lebih serius. Ya. Sebagai contoh yang dikemukakan tadi, kasus di pabrik gula Arasoe ya, Kabupaten Bone itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana masyarakat menggarap lahan BUMN, ya. Lahan daripada pabrik gula Arasoe itu, lahan itu tentunya tidak digunakan, mungkin belum digunakan oleh pabrik gula Arasoe, sehingga masyarakat mungkin berinisiatif daripada tinggal begitu saja, ya lebih baik digarap, ya ditanami tanaman yang jangka pendek itu, ya. Dan itu terjadi, dan kemudian terjadilah kasus penggusuran ketika tanaman itu atau jagung itu sudah mau dipanen. Mungkin secara hukum, kalau kita berbicara hukum, ya pabrik gula Arasoe benar karena itu lahannya. Tapi secara pemanfaatan dan secara sosial mungkin perlu pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan-kebijakan, ya. Karena toh belum dimanfaatkan. Oleh karena itu memang perlu orientasi yang yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap lahan-lahan yang belum dimanfaatkan itu, hanya berada dalam penguasaannya tapi belum dimanfaatkan, boleh digunakan dan digarap oleh masyarakat. Saya tadi sempat mendengarkan bahwa lahan-lahan yang digarap oleh masyarakat itu tentu tidak bermaksud menguasai, tapi hanya memanfaatkan sementara waktu. Ya, mungkin di daerah-daerah lain banyak yang terjadi seperti itu. Ya, nah ini perlu memang kita duduk bersama, termasuk dengan para orang-orang yang ada di pabrik gula Arasoe itu. Lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan, yang belum ditanami itu, untuk sementara waktu bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa produktif. Karena apa? Kita tahu masyarakat kita ini banyak yang mau bekerja tapi kekurangan lahan, daripada tinggal begitu saja. Nah, menurut saya apa yang terjadi di di dusun Pationg ya itu kemarin Ajang Puluh ya. Puluh kemarin itu kasus yang perlu kita memang bicarakan. Karena kenapa? Itu berdampak pada kerugian masyarakat, walaupun sebetulnya secara hukum memang yang memiliki itu adalah perusahaan. Tapi ketika digarap, apalagi menjelang panen ini, tiba-tiba kemanusiaannya, ini sisi kemanusiaannya. Kalau kita bawa ke dalam pada teori hukum Islam itu, teori politik Islam ya, itu kan teorinya tasarruful imam manutum bil maslahatir rakyat, bahwa segala kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan pemerintah itu harus berkorelasi dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Ya, apalagi ini ya mungkin tidak sampai lagi 1 bulan juga akan dipanen tiba-tiba begitu. Nah, ini ya, ada sisi bukan hanya dilihat dari sisi hukumnya ya, tapi ada sisi kemanusiaan yang harus dipertimbangkan. Apalagi mereka hanya mencari penghidupan, sehingga menggarap lahan itu. Nah, itu saya kira ingin saya sampaikan. Menurut saya bahwa BUMN ini ya memang memiliki juga kepekaan sosial
yang seperti itu. Kalau dikatakan ya betul, karena mereka miliknya ya mereka mau apakan saja, tapi dengan realitas yang terjadi, peristiwa-peristiwa terjadi itu akhirnya menggugah sisi kemanusiaan kita untuk bertanya tentang Quo Vadis BUMN ini, Quo Vadis pabrik gula Araso ini. Kalau memang berpihak kepada masyarakat, mestinya ya tidak dilakukan penggusuran seperti itu. Ada komunikasi sebelumnya, membangun komunikasi yang lebih baik bahwa ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu satu perspektif sosial keagamaan. Memang menjadi polemik karena kan lahan perkebunan ini hak guna usaha HGU itu adalah tebu. Tetapi kan ini pun ada undang-undang perkebunan nomor 39 itu jelas di undang-undang perkebunan itu bahwa HGU itu harus perusahaan harus memanfaatkan 20% HGU-nya untuk masyarakat sekitarnya. Dan selama ini kita ketahui bahwa beberapa tahun di sana di Arasoe, pabrik Arasoe itu lahan perkebunan seluas kurang lebih 8.000 hektar itu banyak lahan yang tidak produktif, lahan tidur, dan banyak juga masyarakat yang menanam tanaman jangka pendek untuk kehidupan mereka. Tapi untuk kasus ini mereka ada, saya turun ke lapangan itu ada 6 orang bersamaan menanam, tetapi yang digusur sebanyak 3 hektar hanya 2 orang. Dan sampai hari ini tidak ada pemberitahuan setelah digusur belum ditanami juga pun sampai hari ini yang 3 hektar itu, dan yang lainnya ini yang 4 orang ini yang menanam secara bersamaan 6 orang tadi itu tidak digusur juga. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, perspektifnya soal ini bagaimana? Silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PCNU dan yang kami hormati kepada seluruh teman-teman yang hadir pada saat ini. Sedianya saya ini hadir dan menghargai undangan panitia. Jadi kemarin undangannya itu sore, dan saya tidak tahu yang mana yang pasti. Itu ada harinya hari Kamis tanggal 3. Untung ada panitia kemarin. Saya bilang ini yang cocok harinya hari Kamis atau tanggalnya tanggal 3 Mei. Nah, jadi ternyata dia bilang itu harinya hari Kamis. Dan setelah saya print itu, saya konfirmasi kepada teman-teman yang sedianya yang harus hadir itu siapa. Diteleponlah Samba bahwasanya ini ada hubungannya dengan ekonomi. Ternyata Pak Samba bilang ya ini hanya saja ini ngobrol biasa. Nah, saya bilang ya insya Allah saya akan hadir. Jadi saya menghargai undangan panitia. Jadi saya juga harus dihargai, saya punya waktu. Karena waktu itu adalah uang. Terserah penafsirannya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi ini berbicara masalah ngobrol perkara publik, utamanya Quo Vadis BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini secara tema sebenarnya ini meluas karena kesejahteraan rakyat. Yang bermasalah itu adalah di PG Arasoe. Jadi sedianya ada ya lingkup Kabupaten Boni atau terkhusus di masyarakat Kecamatan Cina atau terkhusus lagi di dusunnya tadi. Kalau saya karena ini yang bermasalah. Sebelum beralih ke sana, saya sedikit berbicara masalah Quo Vadis. Saya baru buka Quo Vadis itu baru saya dengar.
Kopadis itu apa? Sepanjang saya sekolah S1 dan S2 baru saya temukan bahwa Kopadis itu adalah sebuah pertanyaan sebagaimana yang diungkapkan tadi. Jadi Kopadis kalau dihubungkan dengan BUMN adalah sebuah pertanyaan. Apakah perannya BUMN sedianya untuk mensejahterakan rakyat? Itu judulnya, itu temanya. Jadi kalau ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah betul BUMN yang mengelola PG Arasoy tidak mensejahterakan rakyat? Itu tidak mensejahterakan rakyat. Jadi tadi ada kasus yang diangkat itu ternyata tidak, ya. Jawabannya tidak menurut narasumber yang pertama, karena ada beberapa orang yang dikorbankan dan ada juga yang tidak. Tapi kalau permasalahannya diangkat, berarti ini tidak adil, ada ketidakadilan. Ya. Jadi kalau berbicara masalah peran BUMN, sedianya itu bukan hanya keuntungan yang dicari, tetapi pada intinya bagaimana tadi mensejahterakan rakyat. Jadi peran-peran ini sebenarnya harus diambil oleh BUMN, di samping juga pengadaan barang dan jasa, di samping juga untuk menolong masyarakat di sekitarnya, terutama PG Arasoy yang dikelola oleh dan notabene BUMN. Jadi kalau berbicara masalah kasuistis yang tadi ya, saya sepakat bahwa perangkat dari HGB yang digunakan oleh PG Arasoy, HGU ya, HGU adalah untuk menanam tebu, tetapi ada masyarakat yang bisa juga dikatakan menyerobot tanahnya, yang notabene HGU-nya PG Arasoy menanam jagung. Itu kan berkebalikannya. Artinya bisa saja mungkin ada tadi aturan, ada kebijakan, ada aturan pertanian bahwa bisa dipakai 20%, tetapi ini harus melalui izin atau tidak, atau langsung kita menanam yang sebanyak 20% itu. Itu memang ada yang dikorbankan karena ada yang menanam jagung, tidak lama lagi untuk dipanen, ya kan? Ini salah satu korbannya adalah orang tua dari pesantren. Kita kasihan mungkin, ya, secara hati nurani bahwa kita harus kasihan melihat itu. Tetapi kita harus melihat jauh ke belakang bahwa penggunaan atau pemanfaatan lahan yang untuk menanam jagung itu atas seizin PG Arasoy atau tidak. Ataukah harus meminta izin atau tidak untuk menanam, ataukah tidak harus meminta izin atau tidak. Itu yang harus dulu dipertahankan, karena masalahnya ini persoalan kita angkat ya, angkat seperti kita mediakan apa dan sebagainya, kita bisa ketindak ke yang lebih jauh, masalah proses hukum. Ini kalau berbicara masalah hukum, saya sepakat bahwa tadi itu kita memang masyarakat itu salah. Ya, tetapi pemanfaatan lahan secara sosial hati nurani itu sebenarnya betul-betul harus dimanfaatkan. Tadi ada sedianya BUMN ini dianggap tidak memberikan akses seluas-luasnya atau membuka lapangan pekerjaan khusus untuk masyarakat setempat. Ya. Itu salah satu tugas sebenarnya BUMN yang ada di tempat untuk membuka akses. Itu salah satu tujuan negara menghadirkan BUMN. Tetapi kalau toh itu tidak dilakukan, itu salah satu kesalahannya. Salah satu kesalahan karena tidak dibuka akses seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk masyarakat setempat. Tapi itu akses, bukan persoalan lahan. Itu bukan persoalan lahan. Ya. Yang kedua, ada penyerobotan atau penggusuran lahan petani yang notabene mungkin bisa dimanfaatkan oleh petani lain. Itu ada ketidakadilan.
ada ketidakadilan karena di satu sisi ada yang digusur, ada yang tidak. Dari 6 tadi ceritanya ada 6 orang, 4 orang yang digusur, ada yang tidak. Jadi pada intinya kami selaku masyarakat ya, peduli terhadap masyarakat khususnya petani, itu memang harus kita mengambil sebuah tindakan. Tetapi kalau secara hukum mungkin kita salah kalau secara hukum, tetapi dari segi sosial itu saya kira mungkin ada kekeliruan bagi pengelola PG Arasoy. Yang kedua, ini ada saya dengar dari kemarin dan ada sehubungkan dengan sebuah penelitian bahwa kenapa PG Arasoy sampai hari ini tidak menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya, karena masalahnya ini ada beberapa faktor. Yang pertama, pelibatan masyarakat yang mungkin diberikan lahan untuk menanami tebu. Ini secara penelitian itu tidak ada produktivitasnya itu tidak meningkat. Peningkatannya itu hanya 1 sampai 2%. Itu ada penelitian. Ini wawancara langsung ya. Ini ada saya baca bahwa kenapa tidak dilibatkan masyarakat secara langsung untuk penanaman lahan, utamanya untuk menanam tebu, karena masalahnya produktivitas hasil yang ditanami oleh masyarakat itu peningkatannya tidak drastis. Tidak mungkin ada beberapa faktor termasuk untuk pemupukan, pemeliharaan dan sebagainya. Sehingga pihak PG Arasoy itu kurang sekali melibatkan masyarakat karena peningkatan produktivitas tadi. Kita harus introspeksi istilahnya sebagai direktur atau penguasa di PG Arasoy harus mengambil alih loh. Misalnya saya serahkan lahan ini tetapi ini tidak berhasil, wajar dong saya ambil. Buat apa saya kasih kalaupun ini tidak berhasil ya. Mungkin itu faktor-faktor sehingga pelibatan atau penyebarluasan pekerjaan atau pembukaan secara pekerjaan secara seluas-luasnya itu tidak dilibatkan oleh masyarakat. Itu salah satu faktornya sehingga PG Arasoy sampai hari ini juga tidak berjalan karena produktivitas tanaman tebu itu tidak begitu signifikan perkembangannya. Yang pada intinya bahwa pemerintah harus hadir dalam hal ini karena ini masalah ada keterkaitan antara masalah hukum, masalah sosial dan kesejahteraan. Jadi kalau masalah hukum mungkin kita bisa kembali lagi bahwasanya apakah betul ini harus minta izin atau tidak? Ini masyarakat yang menanam jagung tadi. Kalau tidak, ya semestinya berapa yang harus digunakan? Apakah seluas 3 hektar atau tidak? Kan 3 sekitar itu ya. Kalaupun misalnya penyerobotan, apakah berbias kepada hukum atau tidak? Karena persoalan hukumnya. Tapi dari segi sosialnya tadi, saya kira itu tidak wajar lah. Seorang BUMN yang melakukan semena-mena, apalagi ini hampir panen yang sedianya harus menunggu waktu mungkin sampai berapa bulan untuk menanam itu. Jadi pemerintah harus hadir di tengah-tengah ini untuk menerangkan dan menjelaskan apa sebenarnya peran dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa muncul sehingga BUMN berfungsi sebagai badan usaha yang memang menaungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dan pemerintah juga harus hadir. Kalaupun misalnya kurang pelibatan masyarakat kepada PG Arasoy, mungkin juga masyarakat, memang pemerintah harus membuat sebuah kebijakan bahwa untuk membuka seluas-luasnya pekerjaan di situ mungkin dikhususkan masyarakat di sekitar. Saya kira itu yang mungkin dari kami sementara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Satu perspektif ya.
kita mendengarkan lagi tambahan satu perspektif dari perspektif ekonomi. Perspektif ekonomi Pak Hakim SE yang kemudian secara akan memberikan pandangannya bagaimana dari sisi ekonomi kehadiran BUMN terhadap distribusinya dalam kesejahteraan rakyat, kemudian bagaimana menyikapi studi kasus yang terjadi, polemik yang terjadi yang sudah dijelaskan tadi. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya datang pindah duduk sini sekira sekedar cerita-cerita mendengarkan, tapi ternyata jadi narasumber. Saya juga datang ke sini bukan karena saya mengantar istri saya tadi, ya, tapi menghadiri ini dan dengar-dengar kasus Arasoe. Ya, saya coba-coba dengan memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menanggapi kasus tentang investasi BUMN pada suatu daerah tertentu, pada dasarnya memang satu konsep pemberdayaan yang berdasarkan undang-undang. Kalau tidak salah itu undang-undang pasal 28 mungkin ya, saya lupa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk diperuntukkan sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran rakyat. Karena mungkin pemerintah tidak punya kemampuan cukup untuk melakukan terjun langsung, dan mungkin dari sudut anggaran, dari sudut, maka lahirlah namanya BUMN. Ada dua jenis badan usaha yang sering berinvestasi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, bisa dari asing. Untuk amanah bagaimana suatu konsep pemberdayaan, suatu sumber daya alam yang tidak mampu dikelola oleh pemerintah atau swasta di tempat, sehingga dibukalah sebuah investasi agar supaya di sana bisa diberdayakan. Tujuannya ya memang untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu seorang investor atau dalam hal ini BUMN itu harus mulai pelibatan harus diatur sesuai dengan regulasi secara nasional dan secara mungkin nanti dengan kasus ini mungkin boleh dimulai oleh adik-adik. Memang RSO itu kan perusahaan sudah lama, mungkin memang sudah jenuh, kemudian tingkat produktivitasnya sudah sangat rendah, sementara undang-undang mungkin perdanya masih lemah, belum pernah ditinjau ulang. Kemudian undang-undang yang mengatur payung tentang nasional, bagaimana pemihakan terhadap daerah, karena itu harus kuat, harus regulasi diatur dengan benar agar supaya semua tunduk, rakyat yang hidup di situ tunduk, BUMN perusahaan yang ada di situ harus tunduk dan patuh terhadap regulasi. Nah, oleh karena itu kewajiban BUMN datang ke sana memang harus merekrut sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di situ. Itu mungkin harus diketahui berapa persen tenaga kerja yang harus dilibatkan adalah tenaga kerja lokal. Itulah konsep pemberdayaan masyarakat langsung. Yang kedua, dari sisi pendapatan, di sini kan ada pendapatan pajak, saya itu loh. Kemudian kedua ada pendapatan untuk dana sosial, ada namanya CSR perusahaan. Itu harus memang sebanyak-banyaknya didapat oleh masyarakat lingkungan setempat itu. Sehingga lahirlah mana pemberdayaan masyarakat, pelatihan sumber daya masyarakat, pelatihan tenaga kerja, pelatihan tingkat pengembangan skill masyarakat setempat. Memang disitulah
salah satu kewajiban-kewajiban yang mungkin sampai saat ini dari pihak pemerintah juga belum pernah mempersoalkan itu kepada BUMN atau utamanya pada pabrik Arasoe, dan perdanya juga belum pernah dikontrol ulang, gitu loh. Sehingga berjalan begitu aja. Nah, masyarakat juga mungkin tidak terasa ada lahan kosong yang tidak diproduktifkan oleh perusahaan. Mungkin dia ingin ini berdayakan itu lahan, tapi tentu pelanggaran hukum kalau dia tidak minta izin, tidak mendapatkan izin dari pengelola, dalam hal ini dari pihak BUMN tentunya. Tapi kewajibannya memang BUMN harus memberdayakan lahan itu, cuma tidak boleh disabotase oleh rakyat. Mesti dulu, kalau kuncinya mungkin dulu bersama lah. Mulai saat ini teman-teman yang ada di sini menyuarakan penguatan regulasi pemihakan kepada rakyat terhadap aturan-aturan investasi atau para perusahaan yang datang di suatu daerah, supaya jelas apa sih manfaatnya terhadap kesejahteraan rakyat. Itu tapi harus digagas oleh pemerintah daerah dengan melalui juga rumusan-rumusan DPR kita. Tapi DPR kan kadang biasa ada namanya politik ya. Perlu memang masyarakat proaktif, utamanya mahasiswa mewakili masyarakat itu memproaktif mengusulkan, mengawal agar supaya undang-undang tentang pemihakan kepada masyarakat yang korban di sana itu diperkuat. Itu hanya sekedar masukan dari saya, karena saya tidak tahu persis banyak apa kasusnya di sana. Yang saya tahu bahwa pabrik ini kelihatannya memang basah-basah daripada tiang. Kenapa? Karena sistemnya ya, sistem sejak dulu itu bahan bakunya itu diolah, dibawa ke Surabaya dulu, ya, sehingga otomatis banyak makan biaya, ya, cost ya. Akhirnya di sisi lain lahan pertanian di sana kalau kita lihat tebunya sebenarnya tidak terkelola. Nah, patut juga dicurigai bahwa apakah betul itu tidak ada anggaran pupuknya, tidak ada anggaran macam-macam untuk itu. Kenapa begitu kurus kelihatan? Iya, sepertinya tidak dikerja, habis ditanam dibiarkan begitu. Itu hanya saya lihat kalau saya kebetulan ke jalan-jalan ke kadang juga jalan-jalan ke Lerang, jalan-jalan ke Tondra, aku lihat itu tebu begitu ya. Jadi saya tidak tahu persis apa penyebabnya, tapi yang jelasnya masukan saya bahwa mungkin saatnya diregulasi kembali, deregulasi kembali tentang perjanjian-perjanjian kontrak kerja antara BUMN dengan pemerintah daerah, ya. Utamanya sekarang ada ada Pemda baru, ya. Barangkali itu sekedar dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jalan-jalan pakai mobil. Ya, terima kasih Pak. Itu dari penekanannya itu adalah perlu ada deregulasi ulang, regulasi terhadap regulasi terkait persoalan-persoalan regulasi yang selama ini berjalan. Terkait persoalan polemik yang terjadi ini, Bapak Ibu sekalian, tentu karena polemik ini sudah jadi, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa sumber sebelumnya bahwa dari perspektif hukum. Nah, ini yang kita mau dengar dulu dari perspektifnya praktisi hukum terkait polemik ini. Di satu sisi memang secara hukum regulasi itu HGU PTPN 14 dalam hal ini perkebunan gula Arasoe ini adalah tebu. Tetapi kemudian tapi kan yang jadi politik selama ini dari 8.000 kurang lebih hektar lahan yang dimiliki oleh PG Arasoe ini ada ratusan hektar yang tidak produktif, dan yang tidak produktif inilah yang kemudian dikelola oleh masyarakat
dengan melakukan penanaman jangka pendek. Dan kita melakukan wawancara dengan korban itu. Mereka mengatakan tidak mungkin kami sebagai masyarakat awam mau menguasai dan mau menanam di situ kalau tidak ada orang yang mengajak kerjasama. Jadi sekedar informasi, itu ada oknum di lingkungan perusahaan itu yang kemudian mengajak kerjasama masyarakat dengan kerjasamanya itu kalau panen itu bagi hasil 10% ke perusahaan. Begitu, selama itu begitu. Jadi dan itu berjalan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun ini bukan hanya yang 6 orang ini yang menanam, tapi banyak sebelumnya yang menanam seperti itu. Jadi memang ada diskriminasi. Nah, kira-kira dari pandangan perspektif hukum ini, praktisi hukum, kira-kira bagaimana melihat proses hukum terkait polemik yang terjadi khususnya penggusuran ini? Silakan, waktu yang tepat ada Bapak Pipin Sanjaya SHMH. Pak Faisal itu Pak Pipin Sanjaya. Pak Faisal dulu kan dia punya pengalaman tuh. Wah, ini Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Kami syarah lisan dari visi beri makhluk kedatangan lisannya kau kauli. Sebelumnya tentu ucapan penghormatan kepada Guru Tak, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, kemudian Ketua Isnu, Kak Hafid, Kak Tansi, Kak Samba, Haji Ali, Kak Rusli sebagai Direktur Pro, dan beberapa teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman NGO yang sempat hadir pada kesempatan ini. Tentu saya ingin mengawali bahwa saya tidak akan banyak menyampaikan argumentasi soal diskusi kita pada kesempatan ini. Saya hanya ingin meng-underline beberapa hal. Bicara soal pabrik gula Bone, saya adalah orang yang lahir, tumbuh dan besar di lingkungan perkebunan pabrik gula Bone, lingkungan Tebu. Makanya kalau mau ditanya Tebu mana yang bagus antara yang dulu dengan yang sekarang, saya bilang Tebu yang dulu. Karena ada yang disebut dengan Tebu Gaul dulu dengan Tebu Gondrong. Tebu Gaul itu bisa dimakan langsung dengan menggunakan gigi. Kalau Tebu Gondrong harus menggunakan parang karena keras. Dan soal-soal yang lain, soal kemudian bahkan sampai pada soal mencuri tebu itu kegiatan kita sehari-hari di Jampalena di Sepindong Kecamatan Sibulu itu hatam kita soal itu. Bahkan soal kemudian siapa mandornya, karakter mandor bagaimana itu kita sudah hafal betul soal-soal yang begitu. Dan nanti saya akan kembangkan masuk pada wilayah diskusi kita. Bahkan sampai soal apa yang ditanam di lahan perkebunan tebu itu kita juga paham. Misalnya di daerah saya sampai hari ini kalau teman-teman datang ke sana berkunjung melihat lahan tebu itu ditanami misalnya apalagi rumput gajah atau rumput yang ditanam kemudian dikasih makan ternak sapi. Itu dilakukan oleh siapa ya? Saya tidak mau mengungkapkan oknumnya, tetapi kita paham. Dan saya tahu karena saya dan keluarga saya, bahkan saya secara pribadi pernah menikmati makan dari hasil memanen tebu. Dulu kita masyarakat di kampung saya itu dilibatkan di 3 hal: menanam 1, memupuk 2, kemudian memanen 3. Kita terlibat dalam semua sektor itu. Dan hari-hari ini mungkin saya dengar-dengar informasinya sudah tidak terlalu pas isu ini viral ramai, tidak terlalu banyak lagi orang yang dilibatkan untuk bekerja di sana. Nah, saya mengawali dari situ.
Soal kemudian tema kita pada hari ini terkait dengan Qofadis BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita dari perspektif agamanya bahwa ini adalah merupakan tradisi Kristen sebenarnya kalau kita bicara Qofadis. Kenapa tradisi Kristen? Karena Santo Petrus ketika dia bertanya di mana Tuhannya, istilah itu digunakan. Tetapi saya mau melihat dari perspektif hukumnya, karena saya diundang ke sini juga pada soal bahwa saya ini adalah praktisi hukum. Soal kemudian saya diundang juga sebagai mewakili lembaga bantuan hukum, karena saya adalah salah satu pengurus LBH, pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya mewakili secara kelembagaan, karena ini diskusinya diskusi daerah. Dan saya tidak memiliki izin untuk itu. Nah, bicara soal Qofadis dalam perspektif hukum, itu kita bisa melihat bahwa Qofadis ini lebih menekankan, kalau perspektif itu perspektif agamanya tadi, kalau perspektif hukumnya menekankan kepada arah dan tujuan hukum itu mau dikemanakan. Saya akan mulai dari sisi abstraksinya dulu, kemudian nanti konkretnya bagaimana soal pandangan hukumnya. Kalau sisi abstraknya, bahwa Qofadis itu dilihat dari arah dan tujuan. Bicara soal arah dan tujuan, saya ingin menyandingkan peristiwa ini pada teori yang kita kenal dengan istilah teori tujuan hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Kalau teman-teman dari Fakultas Hukum mungkin paham soal itu. Ada yang disebut dengan untuk mewujudkan hukum yang baik, tujuannya adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Saya akan mengunderline soal kemanfaatannya ini, karena kemanfaatannya ini akan beririsan langsung dengan studi kasus yang disampaikan oleh Prof yang mengundang saya untuk hadir di sini. Itu satu. Kemudian dari perspektif kelembagaannya, saya menggunakan kita bisa menggunakan teorinya Lawrence M. Friedman. Teman-teman Fakultas Hukum tahulah itu. Bahwa ada yang disebut dengan istilah legal struktur, legal substansi, dan legal kultur. Legal struktur ini nanti di uraian saya juga akan membenturkan legal struktur bahwa ada kesalahan di birokrat. Kesalahan di birokrat itu adalah pada pemerintah daerah. Nanti kita akan uraikan itu. Kemudian legal kulturnya, saya mengunderline di legal kultur. Kenapa? Karena peristiwa ini seolah-olah menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, kemudian diakui bahwa itulah. Tidak perlu ada ketentuan norma, tidak perlu ada aturan hukum, yang pasti sudah menjadi kebiasaan orang menanam jagung di perkebunan tebu yang tidak ditanami tebu. Itu adalah sesuatu hal yang biasa. Kemudian menyotorkan kepada orang lain. Kalau di istilah hukumnya ya itu konvensi lah kalau kita sebut bahasa hukumnya. Ya terserah. Soal kemudian ada dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya, ada hak yang dilanggar, ada kewajiban dilanggar, itu soal lain. Yang pasti bahwa kultur mengatakan, kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat mengatakan itu. Akhirnya kenapa semua peristiwa yang berkaitan dengan pabrik gula Bone Arasoe tidak ada yang muncul ke permukaan sampai hari ini, kan semua dianggap sebagai kebiasaan. Itu satu. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan latar belakang di undangan, bahwa ada yang disebut dengan istilah membuka kotak Pandora. Istilah itu sebenarnya hari ini saya mau relasikan dengan satu istilah yang biasa saya ucapkan di bangku kuliah, kan saya juga seorang akademisi mengajar di kampus Ajen Bone. Ada istilah butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon menimbulkan badai di California. Artinya satu peristiwa dinamika tentang penanaman perkebunan tebu di Ajang Pulu menimbulkan badai di Arasoba. Itu adalah satu hal yang ingin saya gambarkan bahwa memang betul kotak Pandora ini akan terbuka dan akan menimbulkan begitu banyak peristiwa yang terjadi di sana. Problematikanya banyak. Termasuk misalnya soal tadi yang disampaikan oleh narasumber utama terkait dengan rekrutmen SDM. Kemudian dan beberapa hal yang berkaitan dengan problematika yang terjadi di sana. Kemudian kesesuaian antara
apa yang berapa pohon tebu yang ditanam, kemudian hasilnya berapa, itu juga harus menjadi perhatian, dan akan muncul semua peristiwa-peristiwa itu. Kemudian bagaimana pengangkatan komisarisnya lah, bagaimana kemudian pengelolaan limbahnya lah, bagaimana kemudian masyarakat di sana ditutup soal informasinya lah, dan seterusnya. Akan banyak kotak Pandora yang terbuka setelah peristiwa di Jampul ini. Saya yakin betul itu akan terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya mencoba untuk menelanjangi peristiwa ini di dalam perspektif regulasinya, norma hukumnya. Ada 3 ketentuan norma, atau ada 4 ya. Setidak-tidaknya 4 norma, 4 undang-undang yang bisa kita gunakan untuk menghantam habis peristiwa ini. Yang pertama adalah undang-undang yang mengatur tentang pokok agraria, tanah. Undang-Undang 5 1960. Kemudian ada juga undang-undang yang disampaikan tadi dari moderator, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Kak Tansi tadi. Kemudian selanjutnya Undang-Undang tentang BUMN 1 2025, perubahan terakhir 19 2003 tentang badan usaha milik negara. Ada 4 undang-undang itu. Saya akan mencoba untuk menguraikan satu persatu. Kalau misalnya waktu ini sudah habis, mohon diingatkan. Lanjut. Yang pertama adalah undang-undang yang mengatur tentang pokok agraria. Di undang-undang pokok agraria itu menegaskan bahwa penggunaan lahan sepanjang 20 tahun dianggap diterlantarkan itu bisa digusur oleh pemerintah. Ya, kita hitung-hitung yang disampaikan oleh Kak Tansi tadi, apakah kemudian sudah sampai 20 tahun itu tidak digunakan atau bagaimana, itu kita bisa bongkar sampai sejak 1975. Sejak 1975 kalau tidak salah itu adalah pendirian pabrik gula Bone Arasoe. Tetapi dia menjadi naungan PTPN atau PT Perkebunan Nusantara 4 itu tahun 1991. Dia beralih karena dibubarkan itu pabrik gula Bone, kemudian itu. Nah, itu dari perspektif pokok agraria, undang-undang pokok agrarianya. Di undang-undang pokok agraria itu menjelaskan juga terkait dengan hak guna usaha terhadap tanah. Boleh masyarakat menggunakan hak guna atas tanah itu. Itu dipertegas di undang-undang perkebunan. Ada yang disebut dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi itu menanam berat, maksudnya satu produk memang yang misalnya di izin usaha perkebunan itu hanya untuk tebu. Tetapi karena ada kebijakan pemerintah dilakukan diversifikasi karena ada lahan yang tidak digunakan, itu boleh menanam beragam. Tetapi catatannya ketika menanam beragam harus menjadikan hasil produksi terhadap tanaman yang ada itu diserahkan kepada negara, BUMN, PTP, dalam hal ini PTPN. Itu dari perspektif agrarianya. Boleh rakyat menggunakan hak guna usaha, kendatipun misalnya itu adalah milik negara. Yang kedua, undang-undang yang mengatur tentang perkebunan. Nah, ini kalau yang ini agak panjang saya ini. Kenapa? Karena tadi di awal saya bilang ada yang disebut dengan kemanfaatan hukum. Di undang-undang itu asas yang digunakan, salah satu asas yang digunakan oleh undang-undang perkebunan itu adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan diturunkan di dalam ketentuan penjelasan undang-undang itu 39 itu, yang disebut dengan kemanfaatan adalah perwujudan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi bicara soal kemakmuran itu kan bicara soal kemakmuran pasti bicara soal kesejahteraan rakyat. Orang yang sejahtera belum tentu makmur. Sejahtera misalnya dia mampu untuk diberikan kesempatan yang adil untuk mengakses kesehatan, tapi dia tidak sehat, tidak makmur dong orang itu. Nah, itu konsepnya. Jadi sudah sempurna, paripurna ini barang ini. Kalau sudah bicara soal asas kemanfaatan, tetapi melanggar asas kemanfaatan tidak ada implikasi hukumnya. Kenapa tidak ada implikasi hukumnya? Karena orang melanggar asas itu implikasinya adalah implikasi etis, bahwa dianggap oleh masyarakat tidak beretika orang ini karena melanggar asas, tetapi secara hukum dia tidak bisa dikenakan. Nah, itu yang pertama di Undang-Undang 39 ya.
Kemudian yang kedua, ada subbab di undang-undang itu juga melibatkan peran serta masyarakat. Harus kita pahami bahwa peran serta masyarakat itu diadopsi dari dua hal. Peran sertanya terlibat sebagai pekerja, dan peran sertanya sebagai penikmat hasil kerja. Misalnya saya pernah terlibat sebagai pekerja, saya dilibatkan peran serta. Saya juga pernah menikmati makan gula dari pabrik gula Boneh Rasoid, itu adalah peran serta kita. Karena kita belanja dari situ, kemudian uang kita masuk ke negara dan digunakan oleh itu soal peran sertanya. Dan pertanyaannya adalah apakah masyarakat dapat diberikan peran serta dalam proses perkebunan tebu ini? Ya itu saya bilang harusnya dapat digunakan. Itu peran serta masyarakat. Kemudian peran serta masyarakat ini beririsan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kenapa? Karena masyarakat dalam hal kegiatan apapun yang dilakukan oleh penyelenggara negara, kecuali quote and quote saya bilang kecuali, kenapa? Karena ada informasi tertentu yang oleh negara dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena dianggap itu sebagai sesuatu yang dirahasiakan oleh negara, karena misalnya beririsan dengan kepentingan umum, itu tidak boleh dibuka. Sepanjang tidak beririsan, misalnya perekrutmen SDM pabrik gula Boneh Rasoid, itu semua harus dibuka, karena itu tidak ada satupun lembaga negara yang saya lihat menjadikan itu informasi yang dikecualikan. Pasti dibuka untuk umum. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, peran serta masyarakat di dalam Undang-Undang 39 itu disusun dari 7 kegiatan, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengembangan hasil kebun. Masyarakat harus dilibatkan. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat siapa yang terlibat di dalam 7 proses yang ada di dalam undang-undang itu? Kendatipun misalnya di undang-undang itu juga menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat adalah masyarakat yang memiliki kapasitas soal kemampuan untuk kapasitas perkebunan, mampu untuk berdiskusi tentang perkebunan, sarjana perkebunan dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya bahwa orang yang punya pengalaman terkait dengan diskusi-diskusi perkebunan dapat dilibatkan untuk melakukan pengawasan. Itu yang selanjutnya. Kemudian pembinaan di undang-undang itu juga disebut dengan istilah pembinaan. Pembinaan apa yang kurang hari ini? Kalau di tracking di websitenya Pemda Boneh, saya tidak menemukan satupun ketentuan peraturan daerah yang mengatur secara teknis. Kalau bicara hierarki peraturan perundang-undangan, kan undang-undang Pemda ini adalah undang-undang yang mengatur secara teknis. Nah, pertanyaannya adalah apakah undang-undang Pemda ini sudah mengatur secara teknis terkait itu? Saya rasa Pemda belum mengatur tentang itu. Tidak ada aturan Pemda kecuali amdalnya diatur oleh Pemda. Tetapi soal misalnya rendemennya tidak diatur oleh Pemda. Kemudian pengawasan terkait dengan pengelolaannya tidak diatur oleh Pemda. Padahal itu sebenarnya mesti menjadi tanggung. Saya sepakat dengan Kak Habib tadi. Tanggung jawab Pemda karena kan kita tidak tahu lah soal kemudian secara politis ada keterlibatan Pemda yang dulu terhadap pengelolaan PGB, ya itu soal lain. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Pemda sampai hari ini tidak mampu untuk mendudukkan persoalan ini pada soal diskursus legal strukturnya, bahwa kecenderungan pemerintah daerah Kabupaten Boneh tidak perhatian terhadap. Padahal kalau kita mau lihat sejatinya ketika ini betul-betul perkebunan tebu ini dijalankan sesuai dengan tupoksinya, saya yakin dan percaya masyarakat yang ada di sekitar sana itu tidak akan keluar. Seperti saya misalnya tidak akan keluar untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Loh, kita sudah kaya dengan pabrik gula Boneh Rasoid itu. Ketika tante saya dipecat dan tidak pernah lagi dilibatkan, apa yang terjadi? Saya punya tante, kalau mau dikonfirmasi kita bisa konfirmasi secara langsung. Saya punya tante saya itu dulu pekerja di sana. Tapi tidak dikontrak, karena kalau pekerja menanam, kemudian memupuk dan memetik buah itu atau menebang pohon itu tidak dikontrak. Artinya kalau sudah tiba masa panennya baru dipanggil. Sekarang tidak bisa karena tebu mana yang mau ditebang, dipanen. Tidak ada, berat sekarang karena
kita lihat kalau saya bahkan kalau pulang kampung lewat perkebunan pabrik gula miris kelihatannya karena tidak begitu bagus posisi penanaman tebunya. Dan Jadi kesimpulan, mohon maaf ya, untuk terkait polemik kasus ini kira-kira bagaimana? kesimpulannya saya ingin menawarkan solusi. Ada satu, saya ingin mengatakan dulu bahwa dari perspektif hukum itu kan melindungi 3 hal dalam perspektif tebu ini. Satu, melindungi tentang haknya warga negara. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga, bicara soal keadilan sosial. Hak siapa yang mau dilindungi? Saya menarik juga yang disampaikan Kak Cidong. Hak siapa yang mau dilindungi? Sementara bicara soal asas legalitas, kalau di ilmu pidana itu disebut dengan istilah nullum crimen sine legally. Ya. Tidak bisa itu kita mengatakan bahwa orang ini benar atau tidak benar ketika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangannya. Apakah ada alas haknya ini orang untuk menanam tebu? Apakah ada alas haknya oknum yang disebut oknum ini untuk memerintahkan orang ini, tanam tebu, HGU-nya memang mengatakan demikian, bisa diversifikasi. Ternyata kan tidak ada sampai hari ini. Itu tawarannya adalah ada 2 dari perspektif hukum. Bisa dipandang dari sudut non litigasi dan bisa dibuat dalam sudut pandang litigasi. Dari sudut pandang litigasi, ketika ada bermasalah berkaitan dengan ilustrasi PT UN-kan. Pidana itu jelas ketentuannya di pasal 107 Undang-Undang 39. Barang siapa? Barang siapa, setiap orang. Di pasal kan dia itu pasal 107 junto pasal 55. Ya. Setiap orang yang menduduki, mengerjakan, menguasai satu lahan perkebunan itu bisa dipidana. Itu ketentuan pidananya kita bisa lakukan. Dan hati-hati orang yang mengerjakan barang ini, hati-hati orang yang menduduki dan menguasai lahan itu, karena itu bisa dipidana. Kendatipun misalnya kita harus memahami bahwa pidana itu kan ya sesuatu hal ultimum remedium, tidak boleh dikedepankan. Nantilah kita selesaikan dulu secara non litigasi, mediasi atau negosiasi, atau ada kesepakatan arbitrase lah kalau yang sifatnya lebih formil. Tetapi solusi saya begitu, bisa sekarang pada intinya kita lakukan non litigasi dulu. Kendati tidak bisa, apakah bisa diombudsmankan, PT UN kan, pidanakan bahkan atau pelanggaran administrasi di PT UN. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya ada beberapa hal nanti kita diskusikan bareng-bareng. Untuk kesimpulan saya, solusinya adalah 2 hal, non litigasi dengan litigasi. Ini berpotensi, saya tidak mengatakan ini pidana ya. Ini berpotensi ketika memenuhi unsur pasal 107 junto pasal 55 huruf A, maka dia kena pidana. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepertinya kuliah hukum ini SKS ini. Ya, terima kasih dari perspektif hukum tadi sudah jelas dan semua yang disampaikan oleh pembicara tadi nanti kita akan buatkan notulensi dan menjadi draft yang akan menjadi diskusi kami terus. Dan ini sebenarnya sesungguhnya polemik ini khusus untuk polemik ini sudah kita bawa ke DPR untuk kemudian di RDPU kan, dan insya Allah hari Senin. Dan salah satu apa yang menjadi perspektif dari beberapa narasumber itu kita akan presentasikan di RDPU itu, termasuk dari perspektif hukum, perspektif sosial keagamaannya. Kita sebelum ke adik-adik mahasiswa, kita mendengarkan dulu perspektif akademisi. Ya, mungkin kalau akademisi biasanya panjang-panjang, kalau akademisi yang satu ini biasanya ringkas, padat, dan jelas. Mungkin ada perspektif lain. Silakan, waktu yang tepat saya persilakan. Pada ini letak manuk kue pasangan jauh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta selalu mengirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik para gurunda, para sahabat-sahabat sekalian, tadi kita sudah diantar oleh gurunda dengan suasana yang teduh sejuk. Kemudian di pertengahan tadi gasnya sudah meningkat. Jadi sekarang saya kembali datar ya, kira-kira begitu. Nah, BUMN untuk kue padis, BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Jadi sesungguhnya kita ingin berbicara tentang tujuan atau salah satu tujuan dari BUMN itu adalah kesejahteraan rakyat. Nah, pertanyaannya kemudian, ukuran kesejahteraan rakyat itu di mana kalau dalam perspektif ekonomi? Contoh misalnya kalau kita berdasarkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kan 3 ukurannya. Pertama adalah pendidikan, kemudian bagaimana kesehatan, kemudian bagaimana ekonomi atau kondisi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kembalinya kepada misalnya pabrik gula Arasoe, apakah kemudian posisi hari ini dia sudah melaksanakan ketiga hal tersebut sebagai tujuan dari BUMN? Apakah kemudian dia peduli tentang pendidikan? Apakah misalnya di sekitar pabrik gula Arasoe tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah? Dulu beberapa tahun yang lalu kan perannya jelas, ada namanya bus sekolah yang mengantar anak sekolah keliling. Itu Iya. dari perusahaan. Itu dari perusahaan, mobil busnya. Nah sekarang kan mobilnya jadi museum. Nah artinya bahwa dia suatu perusahaan tapi tidak mampu melahirkan penyertaan modal untuk perbaikan dari segala sumber daya yang mereka gunakan. Itu catatan pentingnya. Kemudian ya saya flashback juga bahwa saya juga anak kampung. Dulu di kampung saya juga ada perkebunan tebu, tapi dia statusnya adalah sewa. Jadi PTPN atau pabrik gula Arasoe menyewa lahan masyarakat kurang lebih 10 tahun, kemudian ditanami tebu. Nah, sekarang polemiknya adalah jangankan untuk menambah, artinya bahwa masa lalu itu berarti mereka mengelola sebanyak lahan, bahkan menambah untuk menyewa. Polemiknya sekarang, jangankan mau menambah lahan sendiri tidak mampu dikelola dengan baik. Pertanyaannya kemudian, apakah lahannya ataukah produksi gula ini tidak menjanjikan atau bagaimana? Kalau misalnya bisnis gula ini tidak menjanjikan, kenapa toh 2 tahun lalu lahir pabrik gula besar yang ada di Sulawesi Tenggara milik swasta, Haji Isyam DKK. Nah, makanya ini harus dilihat apakah di produksinya SDM-nya yang rendah atau seperti apa, atau jangan-jangan ada hal yang lebih urgent di dalamnya. Itu. Nah, BUMN ini kan lahir dari sejarah yang panjang adanya nasionalisasi perusahaan milik Belanda di masa lalu. Kemudian posisinya misalnya Pak pakar hukum menyatakan tadi posisi Pemda di mana? Harus saya ingin menyampaikan bahwa ketika berbicara BUMN dia punya kementerian, tidak ada urusannya dengan pemerintah dalam hierarki kepemilikan, kecuali satu, ketika pemerintah daerah melakukan investasi atau penyertaan modal pada perusahaan atau BUMN itu. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan dividen langsung, dia tidak mendapatkan sisa atau bagi hasil langsung kalau dia tidak melakukan hal itu. Nah, kalau kemudian kembali bahwa muncul kasus, misalnya tadi di Undang-Undang Agraria bahwa tanah masyarakat yang tidak terkelola dengan baik boleh diambil alih oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian, ketika tanah pemerintah yang tidak dikelola, apakah masyarakat boleh mengambil alih? Itu, lah, itu kan yang harus dikaji juga. Iya, ya kan? Karena terbukti bahwa ada yang terjadi di pabrik gula, ada lahan pemerintah PTPN yang tidak terkelola. Pertanyaannya, Undang-Undang Agraria membolehkan tidak masyarakat mengambil alih itu? Nah, saya tidak ingin panjang lebar karena menjelang maghrib nih. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berbicara BUMN untuk kesejahteraan rakyat, paling utama adalah caranya bagaimana. Apa cara yang harus dilakukan oleh BUMN agar dia punya peranan dalam kesejahteraan rakyat? Teman-teman di perspektif riset dan opini atau provokator harus punya riset ke arah sana. Harus punya riset ke arah sana. Risetnya seperti apa? Kita harus, kalau ketua Ansor
pusat menyatakan dan disertasinya menulis tentang value chain ataukah distribusi, alur distribusi. Maka kalau berbicara alur distribusi dalam pandangan ekonomi kan produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian kita lihat PGB, posisinya apa? Apakah hanya produksi atau melakukan distribusi ataukah menjadi konsumen sendiri? Yang terjadi adalah yang diproduksi di pabrik gula itu tidak langsung didistribusikan di Kabupaten Bone, tapi dibawa dulu di PTPN. Baru kembali ke sini. Tapi saya tidak pernah melihat ada produksinya beredar. Mereknya itu Bolata kalau tidak salah. Silakan cari kalau ada. Itu. Nah, kemudian misalnya teman-teman di provokator ini bisa juga melakukan riset, misalnya peran pemerintah dalam pabrik gula ini yang berlokasi di Bone ini seperti apa? Apakah kemudian bisa melakukan penyertaan modal atau usir saja kalau tidak punya dampak terhadap masyarakat? Saya kira itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Banyak hal, tapi yang terakhir bahwa ternyata kalau kita berbicara BUMN itu sangat jarang ditemukan di negara kapitalis. Sedangkan kalau yang banyak ditemukan di negara-negara sosialisme. Di Amerika itu BUMN itu hanya persoalan hajat hidup orang banyak, misalnya telekomunikasi, transportasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya negara Rusia, Cina lebih banyak BUMN-nya karena tidak boleh mengkapitalisasi sesuatu atau sumber daya yang ada. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak tahu ini yang mana provokator ini. Ini yang ada di sini provokator kayak tambah panas. Terakhir perspektifnya dari mahasiswa atau pemuda, ada yang ingin memberikan pandangan? Ya, Tuan Cabang PMI Bone, silakan singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam diskusi ini tentu kami dari mahasiswa memiliki tanggung jawab yang cukup berat karena menjadi pembicaraan terakhir setelah melihat beberapa sudut pandang dari Gurunta, senior-senior yang telah berbicara sebelumnya. Maka tentu dari sisi aktivis mahasiswa harusnya juga kami mengambil langkah yang penting ke depan bagaimana melihat problem ini. Karena saya punya masalah terkait pegawai dan antara pegawai dan buruh tani yang terlibat dalam problem yang kita lihat di dalam sosial media yang viral akhir ini telah menjadi pemandi sehingga muncul banyak potensi-potensi yang seperti yang dijelaskan tadi dari perspektif hukum. Dan berbicara dari BUMN, kita mengetahui bersama bahwa BUMN ini hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun sejatinya dalam studi kasus di PG Arso ini betul bahwa khususnya kami selaku generasi muda tidak melihat dan merasakan dampak signifikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap tahun lulusan sarjana itu sangat banyak. Dari sisi akuntabilitas seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana misalnya persoalan perekrutan pegawai, di mana kita ketahui bahwa angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone dalam BPS itu 28%. Saya pikir angka yang cukup besar. Selama ini kita tidak melihat apakah pegawai perekrutan di BUMN ini memang tak menyerap tenaga kerja atau masyarakat lokal atau bagaimana. Menurut beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa kebanyakan itu adalah banyak orang-orang dari luar. Otomatis dalam mengukurkan sisi kebermanfaatan bagi masyarakat lokal itu penting. Saya pikir bagi kami khususnya yang mahasiswa ini yang ke depan untuk punya prospek bagaimana ilmu yang telah didapatkan oleh teman-teman mahasiswa itu bisa terserap di lokal. Kemudian dari sisi kesejahteraan, ya betul bahwa salah satu aspek kesejahteraan itu adalah kita ketahui bahwa
menempati posisi 23 dari 24 kabupaten kota. Tentu angka yang cukup miris bagi kabupaten sekelas Kabupaten Bone. Dengan adanya pabrik gula Arusha ini kan harapannya bagaimana menebarkan kebermanfaatan. Namun melihat selama ini dalam BUMN itu kan ada yang namanya CSR, dan itu sangat sinkron dengan indikator-indikator dalam BUMN. Kalau di CSR ada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Begitu pula dengan di PMI itu indikatornya sama. Yang menjadi pertanyaan adalah dana CSR yang ada di PG Arusha atau PTPN ini selama ini kemana? Itu kan penting juga untuk kemudian dibuka, karena seperti tema diskusi kita adalah, dan di undangan itu saya melihat salah satu poinnya adalah bagaimana kontribusi BUMN terhadap pembangunan daerah. Bupati Bone terpilih kalau tidak salah itu punya salah satu visi bagaimana menghadirkan investor-investor dari luar. Alih-alih menghadirkan investor dari luar, saya pikir optimalisasi peran Pemda mengawal BUMN ini, keterlibatan Pemda itu, saya pikir itu yang penting didahulukan, mengoptimalkan yang sudah ada dulu sebelum kemudian menarik investor-investor dari luar. Karena saya pikir ketika kemudian PG Arusha ini mampu mengoptimalkan produksinya seperti yang dikatakan tadi, mulai dari buruh musiman itu secara tidak langsung kan berdampak pada daerah karena mempekerjakan masyarakat yang ada di daerah. Kemudian di sisi rekrutmen pegawai tetapnya misalnya, ketika mampu menyerap mampu menyerap tenaga kerja lokal, secara tidak langsung juga akan berdampak pada daerah karena ada pajak dan lain sebagainya. Maka dari itu harapan sebenarnya dalam diskusi ini kita butuh sudut pandang dari pihak pemerintah daerah. Namun saya pikir mungkin tidak ada kesempatan, dan saya dengar ada RDP yang akan diadakan. Saya pikir itu salah satu langkah yang penting untuk mengawal bagaimana ke depan PG Arusha ini mampu diperbaiki baik dari segi manajemen dan pengelolaannya. Dan bagi kami khususnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tentu ketika kemudian diberikan ruang untuk terlibat mengawal, kami siap untuk mengawal problem yang berkaitan dengan kasus yang ada di PTPN ini, karena telah melibatkan dan mengorbankan masyarakat, dan itu saya pikir penting untuk kemudian kita kawal bersama sahabat-sahabat sekalian. Dan selamat, yang terakhir saya mengucapkan selamat Hari Buruh, karena juga melibatkan buruh tani yang menjadi korban. Semoga kepentingan buruh mampu kemudian didapatkan, keadilan para buruh yang menjadi korban ini segera didapatkan. Terima kasih. Mungkin itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena waktu juga. Apa yang menjadi perspektif dari semua narasumber tadi itu menjadi bagian akan menjadi draft akademik yang kemudian kami akan buat untuk kita presentasikan di RDP itu. Ada perspektif hukum yang memang memberikan penguatan terhadap korban yang kemudian menjadi polemik yang sudah disampaikan tadi. Sekira terakhir ya, mungkin kesimpulan dari pemandu utama kita, kesimpulan kira-kira apa kesimpulan dari perspektif atau pandangan yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya mungkin sekali dulu.
Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber. Saya kira saya dalam hal ini mungkin posisi yang saya rasakan saat sekarang ini seperti ketika petani jagung ini datang di pondok pesantren. Kira-kira 1 minggu setelah penggusuran datang ke pondok pesantren, mengadukan nasibnya kepada saya. Seperti ini kira-kira kutipan bahasanya. Dari 1 minggu yang lalu saya hampir tidak pernah keluar dari rumah karena batin saya sangat tertekan, dan bahkan ketika ada di tetangga saya kumpul-kumpul orang cerita-cerita, saya merasa saya yang dicerita, seolah-olah menjadi dikucilkan di masyarakat, karena seolah-olah petani ini dianggap bersalah dan merasa tertekan karena malu karena digusur daripada tanaman jagungnya, sementara tetangganya yang lain tidak digusur. Ini yang saya kira, dan alhamdulillah bilang setelah kita bersuara di media sosial dan akhirnya datang dari pihak pabrik gula Arasoe, datang dari pemerintah desa, bahkan anggota DPR datang di rumah saya, tiba-tiba saya seolah-olah melayang karena kita bersuara dalam hal ini pada kasus yang menimpa saya. Nah, saat sekarang ini ketika teman-teman semua, para akademisi, para pakar hukum dan adik-adik mahasiswa yang ada, ketika selama ini beberapa hari ini, beberapa minggu ini saya bersuara terkait tentang kasus ini, tiba-tiba datang dukungan moral seperti ini, saya juga merasa terbang di angin, dan insya Allah saya sangat optimis bahwa beberapa ke depan, saya kira apa yang kita harapkan di PTPN 14 khususnya di pabrik gula Arasoe, pertama untuk menangani kasus ini bisa segera terselesaikan. Kedua, semoga daripada manajemen pabrik gula Arasoe bisa kembali normal. Kalau misalnya pakar hukum tadi atau sekira beberapa orang yang hidup dan besar di sekitar pabrik Arasoe, saya juga lahir dan besar di sekitaran pabrik gula Arasoe, dan saya masih merasakan di tahun-tahun 98 bagaimana bansal-bansal atau perumahan-perumahan di Tebu itu ramai, dan bahkan masyarakat bisa menjual nasi kuning, kue, dan seterusnya karena banyak para pekerja yang ada di perkebunan, akhirnya ekonomi tumbuh. Begitupun saya kira tadi sudah diungkapkan, masyarakat juga ikut terlibat menebang tebu, buruh, masyarakat bisa terlibat semprot, meracun gulma, membajak tebu dan lain sebagainya. Bahkan banyak masyarakat mengatakan dulu kita masih bisa mencari pembeli ikan lewat bekerja di tebu harian, buruh harian. Sekarang jangankan kita biasa bekerja sampai 30 hari, sampai 5 bulan, 7 bulan tidak digaji. Nah, ini saya kira penting menjadi kajian untuk kita bersama, pihak anggota DPRD, pihak pemerintah daerah, bahkan Kementerian BUMN. Saya kira penting untuk melakukan kajian secara bersama pada problem yang terjadi khususnya di pabrik gula Arasoe. Saya kira itu dari saya, dan terima kasih banyak para narasumber yang ada. Semoga ini adalah bukan diskusi awal dan terakhir, dan insya Allah saya kira saya akan selalu memberikan perkembangan setelah RDP. Mungkin ada diskusi kedua, dan saya kira ini kalau memang tidak bisa diselesaikan di daerah, saya kira kita akan bawa di provinsi. Setelah provinsi tidak bisa, insya Allah saya akan kawal sampai ke pusat. Saya kira itu dari saya. Selama dukungan daripada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sehingga persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.